Tiga. Baik, luar biasa sekali. Tim sukses dan pendukung dari tiga pasangan calon semangat sekali untuk mendukung juaranya. Dan pemirsa tadi para tim ses di segmen sebelumnya sudah memaparkan apa yang menjadi visi misi mereka. Tidak lengkap rasanya kalau ide dan gagasan ini tidak diuji atau ditanyakan. Saya akan persilakan bagi tiga pasangan calon ini untuk bertanya pada pasangan calon yang lainnya terkait visi dan misi yang telah mereka paparkan. Dipersilakan dulu. 1, 2, 3. Oke, baik. Mulai ya? Pak Roy, Baik. waktu Anda 1 menit untuk bertanya Saya kepada akan- nomor 2, Saya akan 2 atau kedua 3? dulu. Oke, dulu. siap. Baik. Saya akan lempar ketiga. Gimana? Wah, ya. Bukannya pertanyaannya sama ya? Jangan ikut-ikut. Oh iya. Yang bilang kok barangnya dikirim ke saya. Gitu ya. Oke, kita mulai ya. Tadi kita sudah lihat paslon nomor 2 memaparkan bagaimana pembangunan Jakarta. Tapi kalau kita cerdas, sebenarnya kalau kita lihat tayangan National Geographic, apa yang dibangun di Jakarta itu sudah pernah dipaparkan oleh gubernur sebelumnya, Pak Foke atau Pak Fauzi Bowo. Lengkap dengan semuanya. Nah, sekarang saya ingin tanya, apa sebenarnya yang baru? Dan yang baru justru yang kita baca, itu justru hasil urutan kota Jakarta, itu justru urutan ke-17 dari 34 provinsi di Indonesia. Tapi APBD-nya itu nomor 1 tertinggi. Ini kan sangat ironis. Nah, apa kira-kira yang membuat anggaran paling tinggi, tapi urutan ke-17 dan hanya meneruskan saja? Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi oleh nomor 2, Bang Yosi, Mbak Latifah, 1 menit 30 second. Ntar dulu deh, ini sebentar gini ya. Ini jadi langsung Nomor 3. dijawab atau gimana? Nomor Atau 3. Boleh langsung mereka dijawab, boleh. tanya ketiga dulu Langsung gimana? dijawab boleh, biar lebih Oh, enak. mau nanya ketiga juga? Enggak. Hah? Kita belum janjian siapa yang jawab. Oke. Tes. Jujur banget. Tes, oke. Jadi kalau ditanya apa yang baru di DKI Jakarta, tentu koridor busway banyak yang baru. Jadi yang akan dibuka adalah sudah 77. Ada Air Petra, 182 Air Petra. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Banyak sekali ibu dan anak yang mendapatkan manfaatnya. Belum lagi KJP yang jumlahnya lebih banyak. Lalu, saya disuruh berdiri. Jadi Iya, jawabnya harus berdiri, sambil Mbak. berdiri, Oke, begitu baik. kan? Biar fair Pak ya. Siap. Lalu selain KJP juga ada KJS, lalu juga sudah ada kartu Jakartawan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadi kalau misalnya dibilang tidak ada hal yang baru di DKI Jakarta, tentu tidak. Tetapi kalau misalnya Jakarta dibilang sempurna, tentu tidak juga. Karena tentu kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari waktu ke waktu. Maka dari itulah kenapa kita perlu memberikan waktu kepada Pak Ahok dan Pak Jarot untuk memimpin di periode kedua. Seperti itu. Nah kalau misalnya ditanya kenapa kok anggarannya seperti itu ya Pak ya. Di DKI Jakarta sendiri seperti kita ketahui tentu biaya hidup lebih tinggi. Biaya macam-macam, biaya barang-barang lebih tinggi Mbak. Makanya anggaran bisa lebih tinggi. Tetapi alhamdulillah kita sudah di angka 17. Insya Allah lebih baik. Terima kasih. Oke, baik. Dari pasangan calon nomor 1, mau bertanya ke nomor 3 silakan. Bingung juga nih. Oke, makasih atas waktunya. Kalau untuk yang nomor 3 gini nih. Saya ingat nih, Mas Anies ini tokoh yang sangat terkenal dulu ya. Yang saya ingin tahu sebenarnya dulu pernah jadi menteri. Kemudian zamannya Pak Jokowi. Kemudian sebelumnya pernah maju konvensi Demokrat sebagai calon presiden gitu loh. Ya kan sekarang tahu-tahu bergabung dengan Pak Prabowo yang itu berbeda haluan nih dengan beliau. Tapi jangan dijawab ini untuk semua ya. Jadi mau pindah ke kiri kanan jadi semua dirangkul, bukan gitu loh ya. Kalau saya ingin tahu aja gitu loh. Kenapa Pak Anies itu mesti turun derajat maju pilgub? Itu aja sih kalau saya pengen tahunya gitu loh. Karena seharusnya saya lihat Pak Anies ini cocok figurnya menjadi calon presiden gitu loh. 2019 mungkin sebaiknya Pak Anies nih maju sebagai calon presiden dari Gerindra gitu ya. Bukan malah jadi calon gubernur. Kira-kira ikhlas nggak kalau misalnya Mas Agus nanti yang maju ke putaran kedua, Mas Anies dan tim memberikan suaranya ke Mas Agus? Nah, itu pertanyaannya. Ya, pertanyaannya itu. Silakan. Dari pasangan calon nomor urut 3, tim sesnya silakan.
Saya pikir di sini punya peluang untuk ngelawak, ternyata serius semua. Mas, Salah, Mas udah Adi, mulai. udah jalan loh. Salah undangan. Pertama-tama mungkin perlu ditanyain kenapa kesannya menjadi gubernur adalah sesuatu yang lebih rendah. Tadi dengar sama-sama itu pernyataan yang aneh untuk orang yang juga mau maju di Pilgub. Kesannya rendah itu sebenarnya pertanyaan yang aneh. Yang kedua, kalau pertanyaannya adalah kalau misalkan yang menang Mas Agus, apakah mau ngasih suara? Pertanyaan itu silakan ditanyakan kepada warga Jakarta. Kalau saya rahasia. Sekian, terima kasih. Masih, Oke, masih Oce. ada lagu. Masih ada. Oh, Oke, kita nyanyi Oke, ya. oke. Oh, enggak. Udah segitu aja. Jadi lawak nih. Oke, Terima oke. kasih banyak semuanya. Thank you, terima kasih. Oke, baik. Ini bukan jadi debat. Gagal. 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 Oke, sekarang Masih ada waktu tuh. Masih ada waktu, Mas Mbak Sarah Panji. mau nambahin tuh. Ini kalau misalkan jadi- sisa mau saya dikasih ke saya ntar kerjanya oke sepanjang sisa nih. Enggak, adanya saya tambahkan tentang program-program yang tadi belum sempat gara-gara tuh tok. Iya, itulah. Tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang dari pasangan calon nomor urut 2 silakan bertanya ke nomor 1 dulu atau nomor 3 dulu. Silakan. Oke. Waktunya jangan dulu. Saya berdiri dulu ya, oke. Berdiri itu berapa detik sendiri. Biar enak kesini dulu baru kesini ya. Jadi sesuai arus jam, apalah Siap, itu. siap. Oke. Dimulai dari sekarang. Saya kalau nanya program atau visi dan misi, kan paslon 1 dan paslon 3 ini baru menawarkan ya kan. Jadi belum ada yang bisa saya cek nih gimana ya kan. Jadi saya cuma mau nanya yang ringan-ringan aja Ke satu karena apa ketiga nih? ketiga Oh, dong ketiga, oke. ya. Saya mau tanya sama ketiga nih. Ada jargon yang saya lihat di baliho dan juga di sosial media lucu menurut saya, yaitu jangan lupain mantan. Nah saya pengen dijelaskan nih, saya jadi nggak ngerti soalnya. Karena paslon 2 itu belum jadi mantan, masih mengantor ya kan. Dan yang dari 3 paslon ini ada 2 mantan yang saya tahu. Mantan menteri dan mantan Oke. militer. Jadi maksudnya mantan yang mana ini? Itu pertanyaan saya sih. Aduh, saya kira bakal tanya visi-visi nih. Ternyata nanyain mantan Bang Yosi. Ini jangan-jangan nanti beneran, karena jawabannya hanya 5 detik. Oke, boleh dipanjangin, boleh. Oh dipanjangin Boleh, ya? boleh. Oke, jawabannya Mas gini. Jangan GR. Karena bukan tentang yang dipikirkan. Oke, jadi tentang gitu apa, loh. Mbak? Memang tentang mantan beneran. Mantan yang lain Oke, gitu. Itu benar. Jawaban yang sebenar-benarnya, ini bukan lawak ya, ini swear. Mantan pacar gitu maksudnya? Iya, gitu Oke, lah, ya. baik. Ada yang mau ditambahkan? Mbak Sarah? Ada, Itu memang saya ada. jawabannya. Oke, ada. Oke, Oce. Sekali aja Mas Fadli. Satu kali aja. Oke, sekarang dari pasangan calon nomor 2 silakan bertanya untuk pasangan calon nomor urut 1. Masih gerak nih. Silakan. Sebentar Bang. Sebentar. Tunggu. Nah, Tes, baik. tes. Oke, silakan. Tes. Kalau belum bunyi nggak berdiri Baik, pertanyaan saya untuk paslon nomor 1. Bagaimana caranya memindahkan yang perlu dipindahkan dan sebaiknya dipindahkan tanpa menggusur? Terima kasih. Oke, baik. Hanya itu pertanyaannya, baik. Silakan. Mas Roy, Ya. Mas Zaki. Jadi mungkin, oke. Oke, baik. Jadi mungkin belum banyak yang menggunakan otak kanan dan otak kirinya. Ya, gitu. Jadi jangan terlalu sering-sering menggunakan otak kiri, stres nanti. Stres terus nanti nggak bisa jaga mulut, sayang. Ya gitu. Jadi harus menggunakan otak kanan otak kiri. Gitu. Artinya gini, ya cara memindahkan tanpa menggusur itu adalah dengan menggeser. Ada teknologi. Kalau misalnya kita lihat pembangunan Jakarta sekarang, jalan tol yang di atas itu apakah sekarang harus dibangun dari bawah? Tidak, dibangunnya bisa dari atas. Demikian pula perumahan yang ada di misalnya di pinggir bantaran. Itu bisa dipindah, digeser dulu, kemudian dibangun, sungainya dilebarkan, kemudian dibangun dari atas. Teknologi itu sekarang sudah ada di negara-negara maju. Jadi sekali lagi, gunakan otak kiri dan otak kanan secara kreatif. Smart city and creative city. Itulah Jakarta.
Mas Zaki mau nambahkan? Mau nambahin? Mau nambahin? Mau nambahin? Oke, kita punya 18 second lagi. Oke. Ya. Kalau saya ini aja, ya. Kalau saya ini hanya pengen ngucapin satu hal, ya kan? Karena ini sangat penting, ya kan? Pak Roy, Anda luar biasa. Saya suka ini. Ada lucunya juga. Akhirnya ada yang ngelawak Lucu juga ya. Ada Alhamdulillah. yang ngelawak juga. Enggak, dari awal udah ngelawak. Oke baik, pasangan calon nomor urut 3. Persilakan mau bertanya kedua dulu atau ke satu dulu, silakan, terserah. Saya disuruh memberikan pertanyaan. Mohon maaf, ini pertanyaan serius. Tolong ditanggapi sepenuh hati. Kepada Om Roy. Pertanyaan saya. Kenapa saya diblokir di Twitter oleh Om Roy? Ini masalahnya apa ini? Salah saya apa? Saya diblok di Twitter loh. Kita fokus ke misi-misi boleh tanya. Udah saya cuma pengen tanya itu doang. Kepada Yosi, pertanyaan serius. Apa betul Anda 47 tahun dan agak kelihatan 47 loh? Mukanya kayak umur 40, bener gak? Awet muda loh, rahasianya apa? Mas Panji fokus, kita fokus. Harus. Fokus harus. 17 second lagi waktu Anda. Saya yang disuruh biar Terima bagian kasih serius. banyak Ibu. Kak, dia nggak tahu caranya serius soalnya, mohon Itu, maaf. 8. Ya udah. Tentang yang 1 juta rupiah, 1 juta, miliar. 1 miliar rupiah. Maaf, bukan kebanyakan nolnya ya. 1 miliar tolong dijelaskan. Tadi yang 1 miliar. Ya. Yang blokir nggak dijawab? Saya ingin jawab yang blogger dulu. Ya. Kita kan hidup di era kreatif. Katanya Mas Panji, kalau nggak saya blokir, itu nggak kekinian. Nah, jadi Anda saya blokir supaya kekinian. Oke, Mas Zaki tambahin, boleh Oke. tambahin. Ya, terima kasih. Kekinianku. Ini kenapa saya dapat jatah serius ya kan? Ya 1M, ini 1M maksudnya program 1M buat 1 RW ya. Jadi kita ada program 1 miliar untuk 1 RW, itu intinya adalah dari APBD ya. Dari APBD, bukan dari kantong sendiri. Jadi kalau ada yang bilang itu politik uang, mungkin kurang fokus. Mungkin minum air putihnya diperbanyak ya. Itu satu. Dan gampang banget loh, kita hanya punya RW itu hanya ada 2.700 lebih gitu loh. Jadi hanya 2,7 T. Sangat kecil bagi APBD Jakarta yang rata-rata 66 T. Yang serapannya kurang dari 80% tiap tahun. Ya, kecil gitu loh. Kenapa? Pada saat kami, pasangan kami turun ke lapangan, ketemu masyarakat, itulah aspirasinya. Kami kurang diperhatikan, kerjaan kami dicurigai terus. Padahal ketua RW RT yang paling ngerti mengenai lingkungannya. Oke, gitu. baik. Terima kasih. waktunya habis. Silakan bertanya ke Tanya pasangan serius, calon. jadi kita jawab serius. Nanya Silakan bercanda. bertanya ke pasangan calon nomor urut 2. Saya lagi... Ini, Itu Oh, mau disuruh jawab nanya langsung. tuh. tadi pertanyaannya sangat berhubungan dengan visi dan misi. Enggak, tapi ini dari hati loh Nomor pertanyaannya tiga, Yos. Bertanya serius soal Iya. visi dan misi mungkin Mbak Sarah. Bang Yosi Oke, nanti oke. bisa dijawab. Kenapa 47 tahun itu ya tadi ya? Jadi saya dikasih kesempatan Boleh, lagi. boleh, silakan. Oh, Oke. Alhamdulillah baik gara-gara banget. lu Iya, iya, sih. maaf ya. Allah. Oke, Oce. Oke, pertanyaannya kalau begitu adalah bagaimana dengan perbedaan kali ini dengan janji-janji yang waktu itu, yang dulu 5 tahun yang lalu. Apa bedanya dengan janji yang dahulu dengan janji yang sekarang? Kalau ada beberapa janji yang dahulu yang belum bisa dipenuhi. Terima Oke, kasih. baik. Bagus banget gitu dong kalau nanya, Oke, jangan nanyain benar, umur. benar. Parah lu. Masalahnya boleh lebih spesifik karena janji itu ada banyak ya, janji yang mana itu loh maksudnya. Saya soalnya kalau janji sama istri ada janji ngajak nonton bareng, janji makan yang saya tepati. Fokus. Ini bentar lagi jawab yang 47 tahun Soalnya nih. janjinya belum tahu janji yang mana gitu. Ada sebagian yang kita merasa emang sudah ditepati, sudah dikerjakan. Jadi ini bisa fokus janji yang mana? Waktu itu, aduh maaf nih, aduh jadi nanya beneran nih gue serius nih. Sorry waktu itu, waktu masih bersama dengan Pak Jokowi, janjinya nggak mau bikin 6 ruas jalan tol. Janjinya nggak mau ngegusur Bukit Duri, itu waktu itu ada beberapa janji gitu. Makanya itu mungkin yang dimaksud, ditanyakan sekalian kenapa Bapak bisa awet muda di usia 47 sekian dari saya. Terima kasih. Itu aja. Oke. Sorry. Ini- Oke, Oce. Terima kasih. Oke, Bang Yosi langsung. Oke, jadi berbicara soal penggenapan janji, saya rasa itu sangat berhubungan dengan kapasitas seseorang. Pada saat dia bekerja di bawah kepemimpinan Jokowi,
tentu saja dia akan mengikuti kerjasamanya dengan kepemimpinan tersebut. Pak Jokowi punya rencana seperti apa, dia akan dukung sebagai wakilnya. Setelah dia beri kepercayaan menjadi pemimpin, tentu saja dia punya kebijaksanaan sendiri untuk menyesuaikan. Jadi mana yang menjadi prioritas akan dia dahulukan. Prioritas ini kita harus percaya dan hargai. Makanya bukan berarti dia tidak memenuhi janjinya, hanya saja mungkin tidak menjadi prioritas lagi. Ada lagi pertimbangan dia yang mengatakan bahwa mungkin yang lain lebih prioritas. Dan kita harus percaya dia sebagai pemimpin, itu saja sih. Pasti akan dipenuhi Ada yang mau dijawab janji-janjinya. pertanyaan yang lain? Hah? Umurnya ya Ada waktu 47 umur. tahun, emang mau gimana lagi? Oke, baik. Ini jadinya bukan debat ya, Iya. jadinya guyonan. Oke, pemirsa sesaat lagi kami akan hadirkan kalau mereka punya jawara Jakarta masing-masing. iNews TV juga punya jawara. Bang Opik akan hadir usai jeda, tetap bersama kami.